Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di channel Mengenal Sawit. Jadi di hari ini saya mau melakukan pengambilan inspeksi ya, atau pemeriksaan ancak panen kemarin ya. Jadi hari ini kita mau mengecek ancak panen ya. Jadi kita mau ngelihat nih hasil panen anggota kemarin itu seperti apa ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan standar atau masih ada yang kurang ya. Jadi tujuannya hari ini ya, sore hari ini ya, saya melakukan inspeksi panen ya di kebun sawit ini. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah si pemanen tersebut sudah benar cara panennya atau mungkin masih ada yang salah. Dan itu kewajiban sebagai seorang mandor panen adalah mengingatkan si pemanen tersebut bahwasannya apa yang dia kerjakan itu masih kurang pas dengan SOP standar dari perusahaan ya. Jadi kita di sini sebagai pengawas adalah quality control itu sangat penting ya, karena untuk menunjang kesuksesan perusahaan tersebut ya. Jadi perusahaan itu memberikan kita pekerjaan, maka apa yang diinstruksikan dan diperintahkan wajib kita jalankan ya. Jadi di sini tugas saya adalah memastikan lagi apa yang sudah diarahkan oleh perusahaan itu benar-benar dilakukan oleh si pemanen ya. Apabila nanti di lapangan pada saat saya mengecek ada yang masih kurang atau masih ada yang belum terlaksana dengan baik atau mungkin ada kesalahan pemanen, maka kita akan menegurnya. Jika itu masih bisa kita tegur, kita bina, kita perbaiki. Tapi jika memang itu kesalahannya fatal, maka kita akan kasihkan surat sanksi teguran ya. Artinya si pemanen tersebut wajib kita tegur. Jika kita sudah tegur lalu masih juga sama perlakuannya, maka yang berwenang adalah pihak atasan untuk memberikan apa yang harus diberikan si karyawan atau si pemanen tersebut ya. Jadi di sini di sore hari ini saya akan melakukan inspeksi panen atau pemeriksaan ancak panen yang dipanen kemarin oleh si pemanen tersebut ya. Jadi di sini saya sendiri karena tadi seharusnya kita itu didampingi oleh Pak Mandor 1 dan juga asisten ya, untuk memastikan itu. Oleh karena Pak Mandor 1 dan asistennya lagi ada keperluan lain atau kesibukan lain, maka kita jalan sendiri ya, tidak apa-apa ya, karena itu memang sudah tugas inti pokok seorang mandor panen ya, itu tadi ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kegiatan sore saya hari ini ya, yang menonton video saya ini ya mudah-mudahan saja bisa terinspirasi dan juga bisa terhibur dan ya bisa mengetahui ya cara kerja seorang mandor panen di kelapa sawit itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa ya. Karena perusahaan memberikan wewenang atau tanggung jawab itu, maka kita wajib untuk melaksanakannya ya. Tidak bisa kita bilang harus mengeluh ya, karena itu memang sudah kerjaan yang harus kita jalankan kalau kita mau mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi sore hari ini saya mau mengecek ancak panen yang dipanen pemanen saya kemarin ya. Jadi ini ancaknya udah selesai, katanya udah tuntas. Maka saya akan ngecek ada apa, apakah ada kesalahan di situ, adakah mungkin masih ada pokok yang tidak dipanen sama dia ya. Maka kita akan cross check sama-sama nanti di areal panennya kemarin ya. Jika nanti didapati temuan baik itu buah yang tidak dipanen, terus pelepah tidak disusun, atau berundolan tidak dikutip, maka kita itu sebagai catatan kita untuk disampaikan di apel pagi ya. Apakah itu mungkin kita berikan peringatan atau kita kasih denda ya. Oke saudara-saudara, ikuti terus videonya, perjalanan saya untuk mengecek ancak sore hari ini ya. Oke saudara-saudara, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita lanjutkan untuk mengecek ancaknya ada apa saja dan apakah sudah sesuai standar atau belum untuk si pemanennya. Oke, mari kita lanjut.
Oke, saudara-saudara, ini kita sudah jalan ya untuk mengecek hasil panen kemarin. Nah, ini bekasnya. Nah, ini yang sudah dipanen sama anggota ya. Jadi kita akan ngecek by baris per baris untuk memastikan apakah sudah standar atau mungkin ada yang ditinggalkan oleh si pemanen tersebut ya. Jadi ini berjalur, jadi kita ngeceknya baris berbaris saja ya, supaya kita gampang untuk melihatnya ya. Jadi saudara-saudara ikuti terus ya kegiatan sore hari ini, apakah yang akan kita dapatkan nanti. Mudah-mudahan saja si pemanen ini sudah memenuhi standar panen dan tidak ada masalah yang ditinggalkan di lapangan atau di ancak panennya tersebut ini. Oke, mari lanjut, kita jalan lagi menelusuri akses panennya kemarin ya. Nah, ini saudara-saudara, masih ada berondolan yang ditinggalkan, ada sekitar 2 biji ya. Nah, ini kita lewatkan dulu, nanti kita hitung lagi berapa yang ditinggalkan oleh si pemanen tersebut. Ya, ini bekas panennya kemarin ya. Pelepahnya udah disusun ya, lumayan sudah bagus. Ternyata saudara-saudara, kecurigaan dan was-was kita terbukti. Ini ya, ini janjang tinggal ya, tuh pokok panennya. Nah, ini kesalahan ya saudara-saudara, padahal jalan dekat ya, kok bisa gak dilihat sama pemanennya ini ya. Nih ya, jadi di sini tuh ada aturannya saudara-saudara. Jika didapati buah yang sudah dipanen kemudian tidak dikeluarkan ke TPH ya, maka itu ada dendanya ya saudara-saudara. Jadi perjanjangnya itu jika sudah dipanen lalu tidak dikeluarkan ke TPH, maka perjanjangnya itu 16.000 saudara-saudara ya. Jadi ini biasanya kita sebagai seorang mandor dilema ya saudara-saudara. Kita memberikan denda si pemanen ini, di satu sisi kita juga kasihan ya sama pemanennya, karena mungkin dia kecapean atau mungkin kelupaan atau bagaimana. Tapi mengikuti standar SOP perusahaan, jika didapati seperti ini maka wajib hukumnya untuk kita memberikan sanksi atau denda ya, karena itu sudah kewajiban seorang mandor panen yang harus melakukan itu ya. Jika kita biarkan seperti ini, maka nanti si pemanennya tidak akan lebih teliti lagi atau lebih perhatian lagi ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau dibilang, ini adalah salah satu kurang disiplinnya si pemanen tersebut ya. Mungkin kalau manusiawi ya memang lupa, itu hal wajar ya. Tapi dalam perusahaan ini, siapapun yang akan mengunjungi, jika ini ditemukan oleh asisten ataupun lebih tinggi lagi yaitu Pak Askepnya, yaitu akan lebih fatal lagi akibatnya ya. Maka tidak ada toleransi, karena ini adalah kesalahan yang wajib hukumnya untuk diberikan sanksi atau denda ya. Jadi perjanjangnya 16.000, apalagi ini dekat sekali dengan jalan ya, yang seharusnya hanya dilempar saja sudah sampai ke jalan, tapi bisa kelupakan ya. Berarti si pemanennya masih kurang teliti untuk melaksanakan tugasnya ya. Ini sangat sayang sekali, dia sudah mengeluarkan tenaga untuk memanen satu buah janjang ini, namun si pemanennya malah meninggalkan ini ya saudara-saudara. Jadi ini nanti kita akan panggil si pemanennya untuk mengevakuasi ini sebelum nantinya didapati oleh asisten ya, atau mandor satu ya. Ini kalau mandor satunya yang dapat ya, tidak ada toleransi ya. Ini nanti kita akan panggil pemanennya dan akan kita nasihati atau kita beritahu yang pemanennya supaya untuk lebih berhati-hati lagi dalam melihat hasil panennya ya. Ini sangat rugi ya, sudah dia rugi tenaga. Kalau kita kasih denda lagi, maka akan dia rugi rupiahnya, karena dipotong ya, preminya akan dipotong ataupun haknya akan dikurangi. Oke, ini sudah temuan kita, jadi kita lanjutkan lagi untuk mengecek di jalur berikutnya.
Oke saudara, kita lanjutkan ya. Nah ini saudara, eh, ini ada brondolan yang ketinggalan ya. Ini jalan, jadi ini brondolan yang tidak bersih dikutip oleh si pemuat ya. Jadi ini tugas tanggung jawabnya adalah Kering Transport, dan kita akan sampaikan ke Kering Transportnya bahwasanya di sini masih ada brondolan yang belum bersih untuk dikutip ya. Karena ini sangat berharga saudara-saudara, jadi kita wajib peduli. Kita sebagai supervisor tidak hanya mengawasi di dalam lapangan, tapi ini adalah tugas kita juga untuk menyampaikan ke Kering Transportnya jika ada seperti ini ya. Oke saudara-saudara, kita lanjutkan lagi untuk pengecekan ancaknya. Mudah-mudahan saja ya tidak ada masalah yang kita temukan lagi selain dari yang kita dapat tadi ya saudara-saudara. Jadi ya mudah-mudahan saja hanya itu kesalahannya, supaya kita juga bisa mempertimbangkan apakah kita akan berikan denda atau kita berikan teguran saja saudara-saudara ya. Jadi mari kita lanjutkan lagi untuk mengecek jalurnya. Jadi kita akan mengecek jalur berikutnya, yaitu di jalur panen berbeda ya. Jadi lain pemanennya lagi saudara, karena kita diwajibkan untuk mengecek ancak panen itu minimal 3 pemanen ya saudara, biar kita tahu pemanen siapa saja yang sudah melakukan pekerjaannya ya. Jadi itu di sini saudara ada ini apa namanya, kolam limbah ya. Jadi kolam limbah ya, ini untuk menampung limbah pabrik ya, yang akan disalurkan ke sini untuk sebagai pengairan di bagian bukit ya. Jadi ini kita inspeksi ancak panennya di bagian bukit ya. Jadi itu dialirin limbah agar nutrisi asupan air sawit di sini di bukitnya itu terpenuhi ya saudara-saudara. Jadi kita lanjutkan lagi untuk pengecekannya ya. Mudah-mudahan saja tidak ada lagi masalah yang kita dapatkan ya. Karena itu tadi sudah sangat fatal ya saudara-saudara, dan itu sebuah tantangan seorang mandor, apakah harus didenda atau diberikan nasihat ya. Jadi kalau saudara-saudara ada sependapat ya apa yang harus kita berikan, maka ditulis di kolom komentar ya saudara-saudara. Apakah kita akan memberikan denda atau kita berikan peringatan saja ya. Ini saudara-saudara ya, kita dapatkan lagi nih di pemanen yang berbeda. Nah, brondolan yang tidak dikutip saudara-saudara. Ini juga masalah ya saudara-saudara. Waduh, gawat nih saudara-saudara. Jadi gimana ini saudara? Mohon dibantu untuk di komen apakah kita harus mendendanya atau kita berikan peringatan ya saudara-saudara. Jadi dibantu komennya ya, biar saya tidak bingung nih saudara. Karena udah dapat seperti ini sebenarnya udah kesalahan fatal ya, brondolan tidak dikutip. Dan ini apabila ditahui oleh atasan maka ini sangat penting. Tapi kalau nanti ini tidak diperbaiki oleh si pemanennya, maka akan saya dendakan ya saudara-saudara, karena ini fatal. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pengecekan berikutnya ya. Itu kesalahan sudah 2 kita dapat saudara, baik buah yang belum dikeluarkan ke TPH dan juga brondolan yang tidak dikutip. Semoga saja tidak ada lagi masalah yang kita dapatkan ya saudara-saudara, karena bingung saudara kalau kita dapat masalah apakah itu sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh si pemanen tersebut ya. Jadi ya itu tadi, maka kita harus lebih ekstra lagi untuk menyampaikan ke si pemanen tersebut saudara-saudara ya. Jadi ini kita kecek lagi sampai tembus di jalan ya. Ini jalur berikutnya, mudah-mudahan saja nggak ada masalah lagi yang kita dapatkan ya. Oke, lanjut. Oke saudara, kita udah tembus di jalan berikutnya ya. Mungkin cukup ya kita
ambil sampel pengecekan ancak panennya. Kita udah tembus di jalan ya, tapi itu baru 2 saudara-saudara ya. Kita wajib mengambil 3 pemanen ya, ini baru 2, maka kita harus lanjutkan lagi nih saudara-saudara ya. Apakah pemanen berikutnya ini tidak ada masalah ya. Yuk kita lanjutkan lagi ngambil sampel di ancak pemanen yang ketiga. Oke saudara-saudara, kita sudah selesai melakukan inspeksi panen tadi atau pemeriksaan ancak panen. Jadi di ancak panen terakhir tadi ya, itu kita masih dapat juga kesalahan ya, tidak fatal tapi sampai harus manjat pohon karena itu ada berondolannya yang terselip di ketiak pohon. Maka soalnya itu adalah kewajiban si pemanen juga ya, jadi jika ada berondolan tersangkut maka itu harus diambil ya, jangan sampai dia tumbuh di ketiak pohon itu ya. Jadi kita lumayan sampai manjat-manjat ya, itu tadi karena kita sudah tugas tanggung jawab, jadi ya bagaimanapun ya kita harus mengamankan itu ya, atau membersihkan ya. Jadi itu saudara-saudara, mungkin cukup ya untuk hari ini. Kita sudah lumayan jauh ya untuk berjalan sampai 3 pemanen itu ya. Kalau mau dihitung satu pemanennya sekitar 2,5 hektar ya. Jadi untuk masing-masing pemanen kita bagikan ancak 2,5 hektar atau setara dengan 4 baris atau 4 gawang ya. 4 gawang itu kalau mau dihitung ya ada sekitar 2 hektaran ya di sini, karena jalurnya panjang-panjang ya. Jadi pokoknya per baris itu sampai 60 sampai 50 ya. Jadi itu saudara-saudara, kesalahan-kesalahan tadi ya kita koreksi, kita catat untuk evaluasi kita untuk di besok paginya ya. Kita sampaikan ke pemanennya bahwasanya jangan sampai diulang lagi karena itu kesalahan ya, karena kita dituntut untuk panen itu benar-benar tuntas ya, tuntas dari segala-galanya, tidak ada masalah di lapangan ya. Kalau seperti yang tadi kita dapat itu ya, itu sebuah kesalahan ya, mungkin kita akan sampaikan. Dan juga ya, jika pemimpin meminta untuk kita melakukan denda ya, maka kita harus dendanya, karena itu sudah tugas ya, tugas kita untuk membuat si pemanennya lebih disiplin lagi. Oke, mungkin itu video dari saya ya, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan yang lain. Mungkin sekiranya ada yang kerja di kelapa sawit atau di perusahaan manapun ya, setiap perusahaan itu beda-beda aturannya, tapi tujuannya tetap sama ya saudara-saudara. Jadi kualitas adalah nomor 1, karena tidak mungkin sebuah perusahaan itu berdiri jika dia memperkerjakan karyawannya asal-asalan ya. Pasti tujuannya ada ya, namun mungkin cara dan perlakuannya yang beda-beda ya. Jadi itu tetap kita semangat dan tetap kita amanah dalam bekerja di perusahaan ya, dimanapun, supaya apa yang kita kerjakan itu menjadi barokah dan hasil yang memuaskan untuk keluarga kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga yang menonton diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, dan mohon yang sudah menonton bantu dukungannya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa untuk memotivasi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan manapun ya di seluruh Indonesia ini. Oke, terima kasih telah mengikuti channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.